Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga 400-an rupiah yang membagi dividen 15%. PBV-nya di bawah 1 kali dan mereka mencetak rekor laba tertinggi. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham TPMA atau PT Transpower Marine. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dan bergerak di bidang usaha jasa pengangkutan barang antar pulau, dalam negeri, dan Asia Tenggara. Ini merupakan kinerja harga saham dalam 2 tahun terakhir. Di tahun 2022, harga tertingginya adalah 550. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga tertinggi tahun 2021. Untuk harga terendahnya adalah 300, yang mana jauh lebih rendah dibandingkan harga terendah tahun 2021. Kesimpulannya, kinerja harga saham di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita akan lihat kinerja perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, dari aspek pendapatan usaha dan laba usahanya mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022. Jika kita bandingkan dengan data tahun 2021 dan tahun 2020. Kemudian kita akan bahas untuk aksi korporasi yang dilakukan perusahaan. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan aksi korporasi pembelian kembali saham-saham perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan ini melakukan aksi buyback saham. Kemudian kita akan bahas pandangan atas prospek usaha. Perusahaan ini memprediksikan bahwa industri transportasi akan tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 dan mereka optimis bahwa perusahaan ini dapat memaksimalkan volume pengangkutan baik untuk produksi batubara, wood chip maupun nikel. Sekarang kita akan bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham TPMA ini cenderung naik di bulan Maret dengan probabilitas yang mencapai 80%. Sebaliknya, pada bulan Mei dan Juni, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas 20 hingga 22%. Nah, selama tahun 2023, saham TPMA ini masih turun 14%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama, dari jumlah asetnya yang mencapai 111 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari aset tetap dan saldo kas sebanyak 22 juta dolar. Apabila teman-teman melihat detailnya, mayoritas saldo kas perusahaan berada dalam bentuk deposito berjangka untuk mata uang rupiah dan ada juga mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian dari aspek liabilitasnya dengan jumlah 17,9 juta dolar yang jika dibandingkan dengan saldo kasnya berarti perusahaan ini mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Nah, untuk komponen liabilitas mayoritas berasal dari hutang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek. Ini merupakan rinciannya. Teman-teman bisa lihat bahwa hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendeknya berjumlah 6 juta dolar dan hutang jangka panjangnya berjumlah 4,3 juta dolar. Tapi untungnya perusahaan punya saldo kas yang lebih besar dibandingkan jumlah liabilitas perusahaan ini. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 93 juta dolar yang mengalami peningkatan dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya dari aspek laba rugi dengan pendapatan usaha sebanyak 17 juta dolar yang mengalami peningkatan. Nah, karena kenaikan pendapatan usaha yang jauh lebih besar dari kenaikan beban langsung menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh signifikan dari 3,3 menjadi 6,2 di tahun 2023 ini. Kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan usaha. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari pendapatan tunda dan tongkang sebanyak 11,9 juta dolar. Dan ini merupakan beberapa perusahaan yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi total penjualan perusahaan ini. Kemudian dari aspek beban langsung, mayoritas berasal dari biaya bahan bakar sebanyak 4,4 juta dolar. Ada juga biaya penyusutan sebanyak 3 juta dolar. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan naik signifikan dari 1,9 menjadi 4,8 juta dolar di tahun 2023 ini, kenaikan yang luar biasa. Kemudian dari aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa diproyeksikan di tahun 2023 ini, kinerja perusahaan akan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya 5 tahun sejak video ini dibuat.
Dividen yieldnya sekitar 14,9% atau 15%, per 3,6 dengan PBV 0,7 kali. Yang berarti dengan modal 533, saham ini dijual lebih murah dengan angka 402, NPM 28 dengan ROE 20%. Angka profitabilitas yang memuaskan, apalagi mereka punya DER yang rendah dengan angka 19% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 104%, sempat di 1200 tapi sempat juga di 176. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 1,15 kali, dan saat video ini dibuat, diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 2,2 kali, tapi sempat juga turun hingga 0,58 kali. Berikut ini kesimpulan dari pembahasan kali ini. Saham dengan harga 400-an yang membagi dividen 15% dengan PBV di bawah 1 kali. Poin pertama, saham ini mencetak kinerja tertinggi di tahun 2023, khususnya dari aspek EPS. Poin kedua, dividen yieldnya besar dengan angka 14,9% atau 15%. Dan mereka punya PBV yang hanya 0,75 kali. Historical PBV-nya 1,15 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Poin keempat, dalam 5 tahun terakhir harganya sudah naik 104%. Itu merupakan pembahasan singkat dari saham TPMA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.